dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang besar kepada kita, yakni nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas ini. Dan tak lupa salawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa para sahabatnya, para tabi'innya, dan kita semua sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah berkenan mengizinkan kegiatan ini, yaitu aksi nyata modul 1/4, yaitu diseminasi budaya positif di SDN 4 Parajaya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru, rekan kerja yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Tapi Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya saya sudah berdiri di depan Bapak dan Ibu. Di sini saya bukan mau menggurui Bapak dan Ibu, tapi di sini kita bisa belajar, berbagi pengetahuan, pengalaman tentang budaya positif ya, selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Bapak dan Ibu, kita lanjut saja ke materi. Namun sebelum ke materi, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak dan Ibu, apakah Bapak Ibu tahu foto yang ada di depan ini? Foto apa? Siapa? Beliau? Ya, beliau adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah bisa disebut juga Bapak Pendidikan Indonesia. Bahkan tanggal 2 Mei selalu kita peringati sebagai Hari Pendidikan Nasional, dan itu merupakan hari kelahiran dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, Bapak dan Ibu juga mungkin tahu pemikiran yang terkenal dari Ki Hajar Dewantara apa? Pemikiran yang terkenal. Dan salah satunya yang ada di logo di ya, Dewi Handayani. Itu kan ada 3, dua lagi apa? Ingaso Tungkolo, Madia Mangun Kaso, Tungkuli ada. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Sebetulnya Bapak dan Ibu banyak sekali pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara ya. Nah, salah satunya adalah tujuan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun ya, tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tubuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, Bapak dan Ibu, dari tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada kata yang menarik ya. Di sini ada kata menuntun. Nah, ada yang tahu Bapak Ibu menuntun itu apa? Menuntun, membimbing. Terus apa lagi? Mengarahkan ya, membimbing bisa. Terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu, jadi tugas pendidik itu hanya menuntun ya. Kita sering mengenal dengan teori tabula rasa ya Bapak dan Ibu, bahwa anak itu terlahir seperti kertas kosong ya. Kita sering mendengar konsep tersebut. Nah, namun menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu terlahir sudah membawa bakatnya masing-masing ya. Jadi anak itu menurut Ki Hajar Dewantara
sudah ada garis-garis samarnya, ya, bukan kertas kosong, tapi ada garis-garis samarnya. Nah, kita sebagai pendidik tugasnya itu apa? Cuma mempertebal agar bakat dan minat itu bisa tumbuh dengan baik. Makanya di sini bahwa tujuannya itu agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah, bisa juga dianalogikan bahwa pendidik itu sebagai petani, ya, sebagai petani, dan anak didik itu seperti benih, ya, benih tumbuhan, dan lahan itu seperti sekolah, ya, dianalogikan seperti itu. Nah, petani itu contoh udah mempunyai dua benih, ya, satu benih yang unggul, satu lagi benih yang tidak unggul atau jelek. Nah, ketika petani itu akan merawat tumbuhan tersebut, ya. Nah, apabila benihnya itu unggul, ya, yang sangat bagus, nah, ketika dalam proses perawatannya tidak diberi pupuk, tidak diberi air secukupnya atau secara teratur, atau juga tidak diberantas hamanya, nah, hasilnya apa? Bibit yang harusnya tumbuh dengan unggul itu akan apa? Tumbuhnya tidak akan baik atau bahkan akan mati. Nah, yang satu lagi tumbuh benih yang tidak unggul, ya, yang tidak unggul meskipun benih tidak unggul apabila dirawat dengan baik, ya, diberi pupuk, diberi disiram dengan teratur dan diberantas hamanya, itu akan tumbuh dengan baik. Nah, itu sama halnya dengan siswa. Sebetulnya siswa itu sudah mempunyai bakatnya masing-masing, ya. Kita anak itu datang ke sekolah itu sudah mempunyai bakatnya masing-masing. Nah, kita sebagai pendidik hanya menuntun, tidak bisa mengubah kodratnya. Yang tadinya benihnya padi pengen menjadi benihnya jagung, tidak bisa, ya. Tapi bagaimana caranya si petani itu agar benihnya itu tumbuh dengan baik. Selanjutnya Bapak dan Ibu, nah, untuk mendukung proses menuntun itu, nah, dibutuhkan suatu budaya positif, Bapak dan Ibu. Nah, budaya positif ini adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Nah, budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas atau sekolah, ya. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya itu membutuhkan waktu yang lama dan konsisten, ya, dari setiap stakeholder yang ada. Jadi Bapak dan Ibu, untuk membentuk budaya positif itu tidak bisa secara instan, ya, Bapak dan Ibu, harus membutuhkan proses dan harus dilakukan sejak dini. Nah, Bapak dan Ibu, nah, konsep utama modul positif yang akan kita pelajari yaitu ada 7, ya. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol restitusi. Keenam, keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, yang pertama adalah materi pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nah, Bapak dan Ibu, di sini ada suatu kegiatan Bapak dan Ibu, bisa disebut juga permainan lah. Kegiatannya itu adalah kepala tangan, cobalah buka. Nah, jadi ini Bapak Ibu instruksinya atau perintahnya, ambillah sepotong kertas, kemudian remas dan genggamlah. Nah, Bapak Ibu ada kertas, coba di meja ada kertas. Nah, kertas itu kita bayangkan, nah, itu ada kertas. Yang satu genggam. Jadi kertasnya itu adalah Ibu bayangkan
kertas itu adalah suatu benda yang sangat berharga, sangat berharga. Setelah itu Bapak Ibu genggam. Nah, digenggam. Nah, setelah itu teman-temannya yang ada di sebelahnya coba untuk merayu ya atau membujuk ya kepada temannya agar membuka atau memberikan benda yang ada di kepala tersebut. Ngerti ya Bapak Ibu? Nah, jadi maksudnya itu si kertas itu adalah benda yang sangat berharga dan temannya itu coba untuk membujuk, mau mengintimidasi, mau memaksa, bahkan mau memberikan uang ya. Nah, sekarang coba Bapak Ibu ke temannya, mau tidak dibuka? Coba, mau tidak? Mau tidak? Coba kalau ibu-ibu, kalau itu suami ibu, mau dikasih tidak? Atau itu benda berlian, mau tidak? Ada yang membuka? Tidak ada ya? Tetap mempertahankan. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, jadi coba saya mau tanya ke Bapak Ibu, apakah Anda membuka kepala tangan Anda? Ada yang membuka tidak? Tidak ya. Mayoritas semuanya tetap mempertahankan. Apa alasannya? Ya betul. Karena bendanya sangat apalagi suami ya tidak mau ya. Nah terus kedua, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Menutup ya? Tetap menutup. Apa alasannya tadi? Ya, menutup, melindungi, menjaganya ya, tetap menjaganya. Nah, yang ketiga adalah dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Iya, betul. Diri kita sendiri. Apakah bisa diperintah atau dikontrol oleh orang lain? Tidak bisa. Jadi itu Bapak dan Ibu, kesimpulannya adalah kita melakukan sesuatu itu atas kontrol diri kita sendiri, ya. Nah, Bapak dan Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kegiatan tadi ada hubungannya dengan materi ini, yaitu tentang teori kontrol. Jadi kegiatan ini merupakan kegiatan yang sehari-hari kita lakukan di kelas. Nah, ini ada istilah kegiatan dengan stimulus respon dan teori kontrol. Nah, dalam stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Nah, kalau di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Nah, kalau di kelas, nah kita ketahui bahwa anak satu dengan anak yang lain pasti beda, ya. Nah, menurut teori kontrol itu setiap kebutuhan anak itu berbeda-beda, siswa yang satu dengan siswa yang lain. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi anak sama guru itu pasti penglihatan suatu benda itu pasti berbeda-beda gambarannya. Nah, selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, Bapak dan Ibu, ketika anak berperilaku buruk, itu di stimulus respon itu suka dianggap adalah suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan, baik tujuan positif ataupun negatif. Ketika anak berperilaku buruk itu pasti ada tujuan tertentu. Nah, selanjutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya, tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, seperti tadi kegiatan yang sudah kita lakukan, bahwa kertas yang tadi benda yang sangat berharga itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Nah, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, sama ya seperti tadi. Selanjutnya adalah
pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di stimulus respon itu apabila bujukan gagal, nah pasti pada akhirnya dipaksa ya, seperti tadi dibujuk tidak mau, makanya dipaksa. Nah, kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau di kelas itu bisa saja kita anak itu belajar bagaimana berkolaborasi, bekerja sama dengan teman kerja kelompoknya ya saat kita belajar di kelas. Nah, yang terakhir adalah model berpikir menang kalah. Nah, kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang atau sering kita dengar adalah win-win solution ya, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Ketika ada selisih paham, kita mencari jalan tengahnya. Dua-duanya tidak ada yang kalah menang, tapi menang-menang ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kalau mendengar disiplin, apa itu Ibu? Bapak Ibu, disiplin itu disiplin itu apa? Patuh, taat ya, pada peraturan. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Betul ya Bapak dan Ibu? Ketika anak diterapkan disiplin, apakah nyaman tidak? Tidak ya. Tidak nyaman. Ya, anak kadang memberontak, ya, tidak mentaati peraturannya. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi pendidik itu agar anak itu bisa memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan disiplin itu. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokokan, ancaman maupun hukuman. Itu Bapak. Nah, maka disiplin ini adalah seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita atau nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku. Nah, jadi fondasi kita berperilaku itu ada pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti apa nilai-nilai kebajikan universal? Nah, Bapak dan Ibu, sebelumnya pada nilai-nilai kebajikan itu ada beberapa organisasi yang mengeluarkan nilai-nilai kebajikan universal. Namun yang saya ambil salah satu saja yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila ya dari kurikulum Merdeka. Nah, nilai-nilai kebajikannya ini dicapai oleh setiap anak Indonesia ini yaitu profil pelajar Pancasila. Ada berapa Ibu? 6 ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini maksudnya adalah siswa mampu mengimani atau mengamalkan nilai-nilai yang dipercayanya ya untuk diwujudkan dengan akhlak yang baik ya kepada diri sendiri, sesama maupun kepada orang lain. Dan selanjutnya adalah kebinekaan global. Global itu apa Bapak Ibu?
seluruh dunia. Kebinekaan itu apa? Beragam, ya, beragam, bermacam-macam. Nah, maksudnya adalah siswa itu, murid itu mampu mencintai budayanya sendiri dan menghargai budaya negara lain, ya, itu maksudnya. Selanjutnya adalah bergotong royong. Nah, bergotong royong ini maksudnya adalah berkolaborasi atau bekerja sama. Jadi anak-anak itu harus diajarkan bagaimana bekerja sama, salah satunya dalam kerja kelompok. Anak-anak itu diajarkan bagaimana cara bekerja sama atau berkolaborasi. Nah, selanjutnya adalah kreatif. Kreatif itu apa itu? Kreatif adalah sesuatu inovasi, ya Bapak Ibu. Kita sekarang hidup di abad 21, ya. Segala macam teknologi perkembangan yang sangat pesat. Nah, kita sebagai pendidik harus mampu bagaimana siswa itu bisa kreatif, ya, bisa berinovasi ketika kita dalam proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya adalah bernalar kritis, ya. Kritis, ya, jadi kritik, ya. Jadi siswa itu mampu menganalisis, ya, atau mengevaluasi informasi-informasi yang masuk, ya. Kita ketahui bahwa informasi itu sekian detik itu cepat, ya. Nah, makanya kita itu harus membimbing siswa itu agar mampu mana informasi yang baik, mana informasi yang buruk, atau memfilterasinya, menyaring. Nah, yang terakhir adalah mandiri. Mandiri di sini siswa dapat mampu atau mengembangkan kemampuannya sendiri tanpa harus disuruh-suruh oleh orang tua, guru, ya. Jadi siswa itu mampu untuk mengembangkannya kemampuannya sendiri. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, di sini ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Sebagai seorang guru, nah ini materinya tentang motivasi perilaku manusia. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Nah, ada yang mau berkomentar? Saya. Silakan Ibu Lia. Kalau saya berusaha untuk datang ke kelas tepat waktu karena merasa bertanggung jawab atas anak didik saya. Mereka itu sudah menunggu, datang dari pagi, udah dipersiapkan segala sesuatunya oleh orang tuanya. Kalau kitanya terlambat, kasihan, ya. Banyak yang dikorbankan, orang tuanya mengorbankan waktunya, materinya. Oleh kita mungkin agak terbengkalai. Nah, itu mungkin motivasi saya ketika saya masuk kelas tepat waktu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Lia, tepuk tangan. Terima kasih Ibu atas jawabannya, komentarnya. Ada lagi? Tidak. Ya, Bu Lia, ya, perwakilan, ya. Terima kasih Ibu Lia untuk jawabannya dan komentarnya. Nah, dari Bu Lia tadi bahwa intinya adalah sebagai tanggung jawab, ya, dan juga anak sudah menunggu kedatangan Bapak dan Ibu guru. Nah, kita sudah harus bertanggung jawab bagaimana kita sebagai pendidik itu harus hadir dengan tepat waktu. Nah, di sini Bapak dan Ibu. Nah, ini ada hubungannya yang tadi pertanyaannya. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi itu apa? Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, ada 3. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti tadi, tidak terlambat datang ke sekolah, takut dimarahi oleh pimpinan atau kepala sekolah. Berarti karena takut, nah ini merupakan motivasi ekstrinsik, ya, dari luar, yaitu takut dari kepala sekolah. Nah, yang kedua adalah
mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ketika ibu Lia rajin ke sekolah dengan tepat waktu, karena kepala sekolahnya menjadikan imbalan, apabila datang terus tepat waktu akan diberikan hadiah. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik ya, karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, yang selanjutnya adalah ini, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik, yaitu tujuan dari disiplin positif yang tadi Ibu Lia katakan merupakan sudah tanggung jawab ya, dan juga ditunggu oleh anak-anak didik di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasannya, yaitu apa motivasinya? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Dan selanjutnya, Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai guru berprestasi. Nah, ini merupakan mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, ini motivasi yang ketiga adalah Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid. Nah, tadi kata mulia ya, untuk memberikan teladan bagi murid. Dan Anda percaya ya, tindakan Anda sebagai guru dicontoh oleh murid Anda. Nah, ini merupakan menghargai nilai-nilai diri sendiri. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ini contoh tindakan guru ya. Kita mungkin ada salah satu tindakan yang pernah kita lakukan. Nah, Bapak dan Ibu mohon untuk dijawab, ini tindakan ini termasuknya hukuman atau konsekuensi? Nah, di sini yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat seperti ini, saya tidak akan terlambat lagi. Jadi ditulis dalam buku 100 kali akibat anak melakukan kesalahan karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Ini hukuman. Simpan hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak guna masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena bersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk itu maksudnya tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar yoga. Hukuman atau konsekuensi ini? Ya, itu ada pelajaran pendek ya. Nah, lihat ini jawabannya betul tidak? Wah, hampir 100 semuanya betul. Ya, berarti sudah memahami ya, bisa membedakan Bapak dan Ibu mana hukuman, mana konsekuensi. Nah, yang itu ya, yang ada ragu itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran yoga. Nah, ini termasuk konsekuensi karena kita lihat itu pelajaran kan yoga ada hubungannya ya. Satu lagi itu cuma 2 kali, coba kalau 100 kali beda lagi pastinya, itu bisa jadi hukuman. Nah, Bapak dan Ibu, menurut Bapak Ibu apa sih hubungannya antara hukuman dan konsekuensi? Ada sih perbedaannya tidak? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa perbedaannya? Apa Bapak coba? Iya, kepala. Kalau perbedaannya hukuman dengan konsekuensi, mungkin kalau dilihat hampir ada kemiripan dalam tindakan. Kalau hukuman itu suatu tindakan seseorang, baik guru atau orang lain, guru maupun murid, itu melebihi batas dan mungkin bukan tujuan malah menjadi penyiksaan.
Lalu kalau konsekuensi di mana suatu cara untuk mendidik anak juga mencari tujuan keluarnya atau jalan keluarnya, itu mungkin yang hanya bisa disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah menyampaikannya. Perbedaan dari hukuman dengan konsekuensi. Ada yang tambah lagi? Cukup ya. Terima kasih Bapak Kepala bahwa perbedaan hukuman dengan konsekuensi ya sudah tepat dengan Bapak Kepala sampaikan ya. Namun yang saya tambahkan ya, perbedaan hukuman dan konsekuensi adalah hukuman itu tidak ada kaitannya dengan masalah yang masalah yang mereka lakukan atau tidak ada hubungannya ya. Contoh ini mencatat 100 kali dengan terlambat sekolah itu kan tidak ada hubungannya dengan anak melakukan kesalahan terlambat dengan melakukan hukuman seperti itu. Beda lagi dengan konsekuensi. Nah, konsekuensi tadi sudah Bapak sampaikan. Nah, kalau konsekuensi itu anak itu bisa belajar bertanggung jawab apa yang mereka lakukan. Nah, seperti tadi menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Jadi anak itu bertanggung jawab apa yang sudah lakukan. Nah, dengan cara apa? Dengan menggantinya ya, mengganti kertasnya itu. Ya. Selanjutnya, nah ini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, kalau hukuman tidak terancana atau tiba-tiba. Kadang kita kan datang terlambat sekolah, lari 100 kali, itu kan tiba-tiba, ya, tidak terencana. Nah, kalau konsekuensi adalah sudah terencana atau disepakati. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Ini merupakan kata atau istilah mungkin Bapak Ibu baru kenal ya, istilah restitusi. Nah, nanti kita akan bahas ada di materi terakhir. Restitusi ini adalah suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari setiap masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak dan Ibu, materi selanjutnya adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, Bapak dan Ibu, sebetulnya perilaku manusia itu dipengaruhi oleh 5 kebutuhan dasar ini, ya, 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Dr. William Glasser dalam choice theory, ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu apa? Nah, 5 itu dibagi 2, yaitu kebutuhan fisiologis, yang 2 sampai 5-nya itu kebutuhan psikologis. Nah, yang pertama adalah kebutuhan fisiologis atau kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, contohnya seperti apa? Yaitu makan, kesehatan dan tempat tinggal. Ini makanya disebutnya kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kalau dihubungkan di kelas, ketika anak berangkat ke sekolah tidak makan, ya, pasti belajarnya itu tidak akan maksimal, ya, tidak akan anak itu akan lemas atau mungkin anak itu atau mengambil makanan temannya. Nah, itu akan mempengaruhi perilakunya. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan akan perasaan atau diterima oleh kelompoknya atau love and belonging, artinya keinginan untuk tetap terhubung dengan keluarga, teman, guru, ya. Jadi mereka itu ingin diterima oleh kelompoknya. Karena kita menemukan anak di kelas itu cari-cari perhatian, kadang manja, kadang kita harus ditelusuri apakah kebutuhannya ini sudah terpenuhi di rumahnya. Mungkin saja di rumahnya itu jarang dikasih sayang sama orang tuanya bekerja. Nah, jadi di sekolah mereka itu mencari-cari perhatian, ya, dan manja, dan itu merupakan perilaku, ya, yang harus kita ditelusuri, ya. Nah, selanjutnya adalah
atau pilihan, yaitu lebih memberi mereka kesempatan pilihan atau mencoba hal-hal yang baru dengan pembelajaran berdiferensiasi sehingga mereka lebih mandiri. Nah, ini ada kata pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di kurikulum Merdeka ya, ini harusnya diterapkan pembelajaran diferensiasi, yaitu pembelajaran yang mengakomodir ke setiap kebutuhan anak, karena anak itu di kelas itu pasti berbeda-beda kebutuhannya untuk mendapatkan pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun, ya. Nah, kita sebagai pendidik jangan ragu-ragu untuk memasukkan kegiatan yang menyenangkan di dalam kelas, ya, karena kodrat anak itu bermain, ya. Jadi kita sebagai pendidik jangan ragu-ragu kalau di kelas itu ada anak bermain seperti ice breaking atau pembelajaran dengan dimodifikasi dengan permainan, itu akan membuat anak itu senang, ya. Nah, yang terakhir adalah kebutuhan akan penguasaan atau power. Jadi setiap murid itu memiliki rasa kompeten yang ingin diakui pencapaiannya dan keterampilannya, sehingga bisa membuat dampak dan pengaruh dan memiliki rasa dihargai. Dan kalau diumumkan di kelas itu kadang anak ada yang selalu ingin yang terdepan, ingin jadi pemimpin, ya, gitu. Nah, itu kita bisa telusuri dari 5 kebutuhan dasar manusia ini. Selanjutnya, ini Bapak dan Ibu, 5 posisi kontrol guru. Nah, ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Nah, maksudnya adalah seorang penghukum yang bisa memberikan hukuman fisik maupun verbal. Nah, jadi guru yang sering memberikan hukuman fisik atau hukuman verbal, nah ini sebagai posisinya itu guru sebagai penghukum. Selanjutnya adalah guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ini maksudnya adalah membuat murid tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, nah oleh guru itu diberikan kritikan-kritikan yang sangat tajam sehingga mereka itu bisa membuat rendah diri. Nah, yang ketiga adalah guru sebagai teman. Nah, posisi teman ini adalah guru bisa berdampak negatif ataupun positif. Kalau hal negatifnya, kalau posisi teman adalah dia suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid itu akan kecewa. Nah, yang keempat adalah guru sebagai pemantau. Nah, guru pemantau ini adalah posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi guru hanya memantau karena sudah ada peraturannya, guru hanya mencatat apa pelanggaran-pelanggaran yang siswa sudah berbuat. Nah, ini yang kelima adalah guru sebagai manajer. Nah, di sini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid untuk mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, dari 5 posisi ini, Ibu, Bapak sekarang ada di posisi mana? Hukum. Saya jujur juga masih belum sampai ke posisi yang ideal. Nah, posisi idealnya itu apa? Harusnya guru itu pada posisi manajer. Namun saya juga masih dalam proses, masih dalam posisi penghukum, ada membuat rasa bersalah, ya. Iya, pemantau bisa. Nah, selanjutnya di sini ada keyakinan kelas, Bapak Ibu. Apa itu keyakinan kelas? Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, apa ya kenapa? Nah, ini sebagai pemantik pertanyaannya, Bapak Ibu, ada pertanyaan pemantiknya adalah mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Kenapa ya? Pada saat mengendarai sepeda motor. Coba menurut Bapak Ibu apa? Harus menggunakan helm pada saat mengendarai sepeda motor. Karena takut polisi, aman. Terus apa? Nggak ditilang. Peraturan. Nah,
Jadi maksudnya di sini mengapa kita memberi peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Apakah Bapak yakin, Ibu yakin bahwa dengan menggunakan helm itu akan membuat kita selamat, ya? Atau karena takut adanya Bapak polisi? Nah, kalau kita yakini bahwa dengan menggunakan helm itu akan selamat. Nah, kalau yang kedua adalah mengapa kita memiliki peraturan penggunaan masker dan mencuci tangan? Karena apa? Karena ya untuk menjaga kesehatan. Karena kita kan menggunakan masker itu kadang pengen mau masuk ke bank, kadang mau masuk ke mall. Nah, itu kan salah, itu kan peraturan pasti dilanggar. Tapi kalau ada keyakinan bahwa menggunakan masker dan mencuci tangan itu adalah untuk kesehatan, pasti kita akan menggunakan masker, ya, bukan karena takut tidak bisa masuk ke mall. Nah, sama juga dengan keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Nah, di sini Bapak dan Ibu, saya sudah melakukan aksi nyata, yaitu tentang kegiatan membuat keyakinan kelas. Nah, di sini saya guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, ya. Guru dan siswa membuat keyakinan kelas. Di sini saya pertama berdiskusi tentang peraturan. Anak itu saya berikan arahan dulu apa peraturan-peraturan yang akan mereka buat. Jadi siswa yang membuat peraturannya. Jadi bukan guru, buat guru peraturannya, terus dituliskan. Setelah itu dirumuskan. Nah, peraturan-peraturan itu menjadi keyakinan kelas. Nah, nanti dikelompokkan, ya, dengan nilai-nilai kebalikannya menjadi keyakinan kelas. Nah, setelah itu saya dikelompokkan, diolah kembali. Nah, jadilah sebuah keyakinan kelas. Nah, seperti ini saya buat keyakinan kelas. Nah, di sini keyakinan kelas yang saya buat, yang pertama religius, ya. Di mana religius ini ada peraturan seperti ketika sebelum belajar kita harus berdoa, sebelum pulang harus berdoa, terus ada kegiatan membaca surat-surat pendek ataupun membaca Asmaul Husna. Jadi maksudnya Bapak dan Ibu, kenapa tidak beraturan? Jadi lebih keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas ini lebih abstrak, ya, lebih umum. Kalau peraturan itu kan lebih spesifik, ya. Jadi di sini memuat keyakinan-keyakinan bahwa dengan religius itu anak itu bisa berdoa dengan hikmah. Jadi tanpa anak ada peraturan itu, anak sudah mempunyai motivasi implisitnya bahwa dengan sebelum belajar itu harus berdoa dulu. Nah, terus selanjutnya adalah menghormati dan menghargai teman dan guru. Nah, di sini anak belajar seperti di kelas itu jangan ada yang ketika ada menerangkan kepada ibu guru, siswa itu harus dia akan mendengarkan, ya, karena itu merupakan saling menghormati dan menghargai. Nah, begitupun siswa kalau sedang presentasi, nah siswa yang lain juga harus mendengarkan. Nah, terus yang ketiga, keyakinan kelas dari kelas 3 itu adalah bertanggung jawab dengan diri sendiri dan peduli lingkungan. Nah, maksudnya adalah bertanggung jawab itu seperti ketika anak diberikan tugas, ya, anak sudah punya tanggung jawabnya untuk mengerjakannya. Dan di sini ada peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan itu seperti apa? Tidak membuang sampah sembarangan, ya. Terus ketika sudah di luar kelas juga tetap jangan membuang sampah sembarangan. Nah, terakhir yaitu menjaga kenyamanan dan keamanan. Nah, di sini anak jangan ada yang berkelahi. Nah, ini merupakan keyakinan kelas ketiga. Nah, setelah dirumuskan, terus diolah dan dikelompokkan, dan anak-anak pun ditandatangani untuk
inilah keyakinan kelas. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, materi yang terakhir adalah restitusi. Tadi sudah disinggung sedikit, ini merupakan kata yang baru kita kenal ya, apa itu restitusi. Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin ya menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah tahapan restitusi. Nah, ada istilah segitiga restitusi. Nah, kenapa segitiga? Karena segitiga ada 3 sisi ya, Bapak Ibu. Nah, sisi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, Bapak dan Ibu, sisi satu yaitu menstabilkan identitas itu seperti apa? Yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Ya, ketika anak melakukan kesalahan itu merupakan proses pembelajaran. Nah, setelah itu adalah berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Nah, selanjutnya adalah jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Nah, untuk ajukan pernyataannya ya ataupun pertanyaannya seperti ini. Nah, membuat kesalahan itu adalah sesuatu yang wajar. Ini adalah pertanyaan-pertanyaannya ketika anak melakukan kesalahan. Nah, manusia itu tidak ada yang sempurna. Nah, terus kita bisa memperbaiki masalah ini. Nah, yang keempat adalah Bapak tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Terus, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Nah, itu merupakan pertanyaan-pertanyaannya kepada siswa. Nah, sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, setelah anak itu distabilkan identitasnya, nah ini adalah apa itu validasi tindakan yang salah itu, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini maksudnya validasi tindakan yang salah itu guru menelusuri kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Nah, untuk pernyataan atau pertanyaannya seperti ini. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. Kamu bukan melakukan tanpa suatu alasan tertentu. Nah, di sini guru menanyakan kenapa alasannya ya melakukan kesalahan tersebut. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Nah, ini validasi tindakan yang salah. Nah, yang ketiga, sisi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Nah, tadi kan sudah belajar membuat keyakinan. Nah, ketika Anda melakukan kesalahan, ditanyakan kembali keyakinan yang sudah disepakati. Nah, di sini adalah teori Cornwell menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit ya dalam diri sendiri. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Ketika anak melakukan kesalahan, ditanyakan kembali, apakah masih ingat? Nah, keyakinan kelas yang disepakati. Nah, seperti itu. Nah, untuk pertanyaannya adalah seperti ini. Sebagai keluarga kelas apa yang kita yakini? Nilai apa yang kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? Kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, ini ya. Nah, di sini saya ada skenario agar lebih paham apa itu segitiga restitusi ya. Jadi ada 3 tahap ya dalam menangani ketika anak bermasalah dengan
menerapkan segitiga restitusi. Nah, di sini siswanya itu Risma berupa siswa kelas 3 SDN Pakuan Jaya. Ketika melaksanakan penilaian akhir semester, Risma terlihat melihat kunci jawaban teman sebangkunya atau mencontek. Dalam kesepakatan kelas ada salah satu nilai kebajikan yang telah diyakini semua warganya, yaitu jujur. Nah, mencontek merupakan tindakan tidak jujur dan bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Nah, ini Bapak Ibu contohnya kalau kita diilustrasikan. Nah, itu Risma sedang mencontek ke temannya. Nah, setelah itu saya panggil Rismanya. Selamat siang Risma. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabarmu hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Risma tahu tidak kenapa Risma dipanggil ke sini? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi gini Risma, tadi pas melaksanakan ulangan, Bapak lihat Risma melihat teman pekerjaan teman ya. Itu namanya apa? Iya. Menurut Risma mencontek itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik. Itu mencontek itu adalah perbuatan tidak baik. Jadi di sini Bapak ingin membantu Risma, bukan menyalahkan siapa yang salah ya. Nah, tadi Risma sudah melakukan kesalahan. Risma, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Ya. Nah, Risma melakukan kesalahan tersebut pasti punya alasan. Kalau boleh tahu apa alasannya Risma? Belajar main HP sampai malam. Oh iya, jadi Risma itu tadi mencontek itu karena tidak belajar ya, terus main HP terus sehingga ketiduran ya. Nah itu. Jadi di sini Risma ya, Bapak ingin menanyakan kepada Risma. Risma masih paham atau ingat tidak kesepakatan kelas kita pada awal masuk pelajaran? Tahu tidak kesepakatan kelas? Jujur. Menurut Risma, sikap jujur itu baik tidak? Ya. Nilai kejujuran itu nilai yang bagus tidak buat kehidupan kita. Ya, jadi itu Risma ya. Jadi kejujuran itu merupakan nilai yang baik bagi kehidupan kita ya, baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, Risma tadi si Risma sudah tahu kesepakatan kelas kita ya tentang nilai kejujuran. Nah, apa yang akan dilakukan Risma agar nanti Risma di kemudian hari itu bisa tidak melakukan kesalahan tersebut? Apa yang dilakukan Risma? Belajar. Terus Ya, belajar. Ya, tidak main HP terus. iya bagus ya. Berarti Risma sudah punya keinginan untuk pertama terus belajar ya, sebelum ulangan harus dipersiapkan dulu. Terus tadi tidak main HP terus. Bagus ya Risma, karena main HP terus itu akan mengganggu belajar, terus juga akan mengganggu kesehatan ya. Nah, Bapak ingin tanya kapan Risma mulai melakukan tersebut? Sekarang ya, baik bagus ya. Risma akan melakukan kesalahan tadi dengan melakukan tindakan tadi ya, dimulai dari sekarang. Terima kasih Risma ya. Nah, Bapak Ibu, nah seperti itu tahapan
Yang pertama itu adalah memvalidasi tindakan ya. Yang pertama itu menstabilkan identitas ya. Terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Tadi saya yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh pertanyaannya seperti tadi yang saya katakan bahwa setiap manusia itu pernah melakukan kesalahan. Jadi dalam posisi itu kita disamakan dulu, identitas stabilkan dulu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, nah kita distabilkan dulu identitasnya. Nah, terus yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita telusuri kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Tadi karena bangunnya malamnya itu main HP terus, ya, sehingga lupa untuk belajar. Nah, pada akhirnya di Risma itu mencontek kepada temannya. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Kita telusuri dulu apa kesalahannya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Ya, seperti tadi pas pertama masuk kelas, sebelum pas tahun ajaran kita membuat dulu keyakinan kelas dan ditanyakan lagi apa keyakinan kelas dari kelas 3 itu. Nah, anak itu secara tidak langsung mencari solusi sendiri. Jadi tanpa kita memerintahkan peraturannya, tapi anak sendiri yang tahu apa masalahnya, bagaimana cara atau solusinya agar nanti ke depan tidak mencontek lagi. Jadi bukan guru ya, bukan pendidik yang menyuruh untuk anak itu nanti harus belajar, nanti harus tidurnya jangan kemalaman, jangan main HP terus. Nah, tidak, justru itu menuntun prosesnya, membimbing anak agar anak tersebut bisa mencari solusi atau mencari jawaban kesalahan tersebut. Nah, jadi segitiga restitusi ini diharapkan murid itu menjadi lebih kuat secara pribadi dan membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahan sendiri. Dan yang ketiga adalah murid semakin percaya diri, mandiri dan merdeka. Dan terima kasih. Bapak dan Ibu, mungkin itu saja materi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya Bapak dan Ibu guru. Di sini kita belajar saja, Bapak dan Ibu bisa saling sharing berbagi ilmu atau pengalaman. Nah, mungkin ini sesi yang terakhir ingin menanyakan kepada Bapak dan Ibu, mungkin ada yang mau memberikan pertanyaan ataupun memberikan tanggapan maupun penguatan ya tentang materi yang sudah saya sampaikan tentang budaya positif. Ada? Silakan Bu. Tidak? Mungkin tambahannya mungkin ada tambahannya tentang budaya positif. Bu Nur mau? Ya? Tentang budaya positif ada? Ya? Tidak ada Bapak Ibu? Ya, terima kasih. Mungkin Bapak dan Ibu sudah memahami ya materi yang sudah saya sampaikan ya. Mudah-mudahan materi tentang budaya positif ini ya bisa bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan. Nah, tapi yang paling penting kita bisa harus berkolaborasi ya dengan berbagai pihak. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu guru. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu guru sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan diseminasi aksi nyata saya sebagai calon guru penggerak dari SDN Pakuan Jaya. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.